Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Sahabat SN dimanapun Anda berada. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, asal senator dari Lampung, yaitu Bapak Haji Bustami, SPD MM, dan calon kandidat doktor. Ini kita akan berbincang-bincang dalam program Ngopi atau Ngobrol Pintar. Nah, untuk itu sahabat ASN jangan kemana-mana, masih dalam channel yang sama, ASN Media edisi studio Ngopi Ngobrol Pintar. Ya, sahabat ASN, kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Bustami Zainuddin. Terima kasih Bang Bus atas kehadirannya yang sangat mendadak ini di studio ASN ini. Siap. Ini satu kehormatan bentuk daripada apa ya? Artinya jiwa aktivis yang masih melekat ya. Walaupun sekarang sudah jadi senator DPD asal Lampung, tetapi dengan begini bisa berbagi dengan sahabat ASN dan masyarakat Lampung tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Selamat Eri. datang. Terima kasih. Assalamualaikum pemirsa. Ya, sahabat ASN, saya akan coba mengeksplor dulu sedikit riwayat atau biografi beliau. Nama Dr. Kandidat Bustami Zainuddin SPD MH, lahir di Lampung 8 Oktober tahun 69, beragama Islam, pekerjaan DPD RI ya, Wakil Ketua Komite 2 DPD RI. Nah, pengalaman pekerjaan beliau ini banyak, nanti kita akan cuplikan di cuplikan khusus yang begitu panjang track recordnya, dan itu nanti bisa dilihat, saya ngambil poin-poinnya. Ini adalah yang paling penting. Beliau ini pernah mendapatkan tanda kehormatan yang orang lain juga sulit mendapatkan ketika tidak menempati pada posisi-posisi strategis karena mantan Bupati Waikanan. Beliau pernah mendapatkan bintang Pancakarsa kelas 3 dari Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka tahun 2006, bintang Pancawarsa kelas 4 dari Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka 2010, Lencana Dharma Bakti dari Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka 2011. Ada program Mulang Tiyuh Awards yang beliau diberikan oleh Lampung Express Plus tentang dedikasi beliau dan kepedulian kuat atas perkembangan dan kelestarian budaya Lampung tahun 2010. Kemudian penghargaan Karya Bakti Husada Arutala dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011. Penghargaan Anubawa Sasana Desa dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia 2011. Beliau juga mendapat penghargaan peningkatan produksi beras di atas 5% ya dari Presiden Republik Indonesia tahun 2010. Beliau juga diberi apresiasi pengelolaan keuangan daerah opini WTP ya
dari BPK 2010 sampai 2015 selama 5 tahun berturut-turut. Terus mendapatkan penghargaan peduli akte kelahiran dan KTP gratis dari Menteri Pemberdayaan Perempuan 2011. Kemudian beliau juga mendapat penghargaan atas partisipasi dalam memajukan pendidikan di Provinsi Lampung dari Federasi Guru Independen Indonesia Awards 2012. Luar biasa. Penghargaan Lencana Melati Pramuka oleh Presiden Republik Indonesia 2012. Penghargaan sebagai pembina tak langsung olahraga terbaik daerah Lampung 2012 dari Hari Pers Nasional atau HPN dan HUT ke-67 PWI tahun 2013. Kemudian penghargaan atas apresiasi program kampanye hidup sehat dari SKH Lampung atau Newspaper 2013. Penghargaan atas jasa Dharma Bakti memajukan kegiatan koperasi dan UMKM ya dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia 2013. Penghargaan tokoh pedesaan sehat atas keberhasilan dalam melaksanakan pelayanan publik itu 2013. Penghargaan atas teretensinya Kabupaten Waikanan dari status daerah tertinggal oleh Presiden Republik Indonesia 2014. Kemudian pengelolaan WTP juga didapat di tahun 2014. Penghargaan Satria Bakti Husada Kartika, penghargaan tertinggi bidang kesehatan itu diterima beliau di tahun 2014. Kemudian segudang riwayat organisasi yang nanti akan kita eksplor di kesempatan yang sudah kita siapkan. Baik, sekali lagi terima kasih Kakanda Bustami. Saya melihat ini begitu kami ini begitu bangga ya, terutama masyarakat Lampung untuk mewakili kaum muda ya. Terus sahabat ASN kaum milenial. Ini merasa sekarang ini kami ini punya perwakilan nih di Senayan, artinya DPD ya, walaupun mungkin masih kata orang ibarat kalau gigi macan tuh taringnya masih belum begitu tajam, tetapi sudah terasa ngegigitnya gitu. Nah, ini hal yang sangat sangat ditunggu oleh sahabat ASN untuk juga memberi pemahaman dan pengetahuan ya, inspirasi dan inspiratif sekali. Apa saja sih yang dikerjain DPD RI, terutama ya Komite 2 gitu, yang dibidangi oleh Bang Bustami. Ya. Makasih Bung Eri, sahabat ASN yang saya banggakan. Terima kasih kesempatan ini bisa berinteraksi langsung di media kita ini. Jadi salam sehat semuanya. Mudah-mudahan di pandemi ini akan segera berlalu dan program pemerintah berkaitan dengan vaksinasi ini bisa sukses. Amin. Sehingga seluruh warga masyarakat sudah terproteksi imunitasnya karena vaksin ini bisa semua dirasakan oleh masyarakat kita. Ya, berkaitan dengan hari ini saya juga berkunjung Pak Eri dalam rangka kunjungan kerja daripada Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Salah satu mitra kerja DPD RI itu adalah Badan Penanggulangan Nasional Bencana, BNPB Nasional. BNPB Nasional, siap. Dan kaitan dengan kegiatan vaksinasi hari ini, memang leading sektornya BNPB. Dalam konteks teknis ya, kalau konteksnya kebijakan tuh dari Kementerian Kesehatan. Baik. Nah, kami sendiri sebenarnya perlu hari ini juga di kegiatan ini, Bung Eri, dalam rangka orang kadang-kadang banyak tidak tahu tentang DPD ini. Iya, terutama kaum milenial. Oh iya, jadi apa nih barang DPD ini? Jadi DPD ini, ya saya dulu nyalon ya, orang mau tanya, ini mau DPD provinsi ya? DPD apa? Saya bilang di provinsi. Berarti kan dia menganggap DPRD provinsi nih. Kadang-kadang juga ngomongin DPD partai ya. Loh, berarti ternyata memang betul ya DPD ini banyak orang tidak tahu. Padahal setelah Indonesia merdeka, sejarahnya DPD ini, ya dibentuknya Republik Indonesia Serikat, ya negara kita membuat 2 kamar di situ, ya antara majelis tinggi dan majelis rendah seperti di Amerika punya. Majelis tingginya itu adalah kita, perwakilan daerah, perwakilan utusan daerah, sedangkan majelis rendahnya itu perwakilan masyarakatnya. Nah, apa yang membedakan tugas fungsi dan kita? Sebenarnya keinginan negara ini dalam amandemen
Idealnya sebenarnya harus sama dengan mengadopsi negara yang menggunakan sistem presidensial seperti Amerika. Tapi kita ini kan nanggung semua ini. Tanggung. Ya, campuran presidensial juga campur, kemudian parlementer campur, terus ala demokrasi Indonesia. Jadi di mix semua ini. Ya, akhirnya yaitu Bung Heri tadi katakan, kita belum bisa kekuatannya seperti teman-teman di DPR RI. Padahal kalau bicara menyangkut perwakilan, kita ini mewakili sebuah provinsi. Betul. Jadi ada 34 provinsi, 136 perwakilan ini. Kita ini yang kita bawa ini provinsi ini. Jadi dan misi daerah. Misi daerah. Yang akan diperjuangkan di konteks nasional, dan di tingkat nasional. Tidak punya kepentingan kelompok. Betul. Kita di luar. Karena independen dong, masyarakat dong yang mendorong. Jadi kita tidak mewakili kelompok. Betul. Ya, kelompok masyarakat yang tergabung dalam partai politik ataupun apa ya. Tetapi kita bicara provinsi. Nah, saya sendiri misalnya Provinsi Lampung. Lampung sendiri ada 4 orang anggota. Jadi tugas daripada DPD itu adalah dia menjadi representatif daerah. Jadi dari singkatannya aja sebenarnya sudah bisa kita bedakan. Sudah bisa. Dewan Perwakilan Daerah. Jadi dia mewakili daerah. Dia punya tupoksi itu sama sebenarnya dengan fungsi Kamar Parlemen DPR RI. Fungsi pengawasan, legislasi dan budgeting. Nah, hanya fungsi-fungsi 3 ini kita ini belum di dalam undang-undangnya tidak sekuat yang dibuat oleh amandemen yang lalu. Betul. Makanya kita punya gagasan ke depan dalam hal penguatan kelembagaan ini, ini harus betul-betul disetarakan fungsi itu. Ya, fungsi pengawasan, fungsi budgeting dan legislasi. Kita ini kan sekarang kalau fungsi pengawasan oke lah, ya, karena di situ nggak ada tugas yang begitu apa ya, karena kita hanya sama-sama mengawasi. Sama DPR juga sama kuat kita dalam pengawasan. Artinya monitoring, kita evaluasi, punya kewenangan pengawasan kita sama betul. Nah, tapi di dalam 2 legislasi dan budgeting ini, kita hanya di tingkat pertama diminta untuk memberikan pandangan. Jadi kalau misalnya apapun undang-undang di Republik ini, mereka minta harus ada dari kita karena itu undang-undang. Jadi DPD RI itu mengusulkan pembahasan tingkat pertama. Tingkat seterusnya itu kita tidak dapatkan lagi di dalam memutuskan dan lain sebagainya. Kita hanya mengusulkan dan itu ya. Nah, begitu juga soal budgeting. Kita juga hanya diundang untuk ini ada APBN sekian triliun yang diserahkan oleh pemerintah. Ini postingnya. Apa usulan Anda? Ya udahlah, cuman sisanya begitu aja. Betul. Ya sudah, kita usulkan bahwa nanti di kamar sebelah nanti ini usulannya nggak jadi penting dari DPD. Kita juga nggak bisa punya kekuatan di situ. Tapi paling tidak kan sudah ada pengusulan dan masih di dalam pengawasan untuk bisa mendorong ya. Betul. Memonitor terus ya. Artinya usulan apapun tidak akan mati di kita, nggak akan macet di kita, pasti nyampe di sana. Ada dokumennya nyampe di DPR. Paling tidak ada kompromi lah di belakang itu yang bisa mendorong secara political will ya. Nah, oleh karena itu disinilah membutuhkan sebagai anggota DPD itu yang punya semangat membawa aspirasi daerah dan untuk mengawal, memperjuangkan. Jadi jangankan DPD maaf teman-teman NGO saja, LSM juga kalau dia betul-betul berjuang untuk sesuatu usulan masyarakat, itu juga sangat diperhatikan, apalagi kita lembaga resmi negara yang diperintahkan oleh undang-undang. Artinya kita itu masuk juga dalam ruangan itu. Hanya kita nggak bisa menentukannya, tetapi mengusulkan untuk menjaga ini jangan lu rubah nih, ini penting. Itu sangat bisa. Nah, jadi makanya kita selalu saya sampaikan kepada Pak Gub, optimalkan ini peranan kita ini, DPD. Jadi jangan hanya melihat DPR, DPD juga. Karena ada kelebihan DPD ini. DPD ini kelebihannya, satu orang itu dia bisa selintas lintas kementerian. Betul. Ya, dia lintas kementerian, dia bisa mengakses itu.
Dia nggak terbentur dengan karena kita sekat-sekat terbentur yang sekat komisi tentang gitu komisi loh. ya di Komisi. DPR ya. Ya, betul. Nah, jadi kita Jadi itu lintas. semua apa yang ada masalah ini mau ke kayak saya nih, waktu komite 2 ya. Besok mau ada urusan dengan Menteri Pendidikan, ya bisa diterima sama menterinya. Iya, iya. Karena kita membawa misi daerah. Betul. Begitu juga misalnya saya butuh ke Kementerian Agama, ya pasti diterima sama Menteri Agamanya. Iya. Karena kita bawa misi daerah, bukan misi Baik. dan itu segala macam ya. Baik Kakanda. Nah, ini supaya sahabat ESN tahu juga nih. Ya. Apa saja sih semenjak udah hampir ini ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ini Kakanda Yang sudah kelihatan dilakukan. sudah mundar-mandir yang sudah dilakukan. Ya. Jadi pertama tentu Bung Eri, kalau orang sudah menggunakan label RI, Ya, iya. itu sudah bicara 34 provinsi, 514 kabupaten. Betul. Jadi tolong juga harap dimaklum oleh warga Lampung bahwa perjuangan saya hari ini, karena embel-embelnya sudah RI, Ya, saya juga harus memperjuangkan kepentingan orang Papua, Iya, iya. kepentingan orang Kalimantan, Sulawesi. Ya, kita sudah tidak bicara lagi sekat-sekat antar provinsi. Jadi kerjaan saya ini ada 2 kerjaan amanah yang sangat besar kepada kami. Nah, dan itulah berat itu. Yaitu tadi, selain memperjuangkan aspirasi daerah kita Daerah sendiri, Lampung ya. tapi juga sebagai komite 2 itu harus berjuang untuk Republik. Seluruh provinsi yang ada. 514 kabupaten kota dan 34 provinsi ini. Nah, khusus untuk daerah kita, kalau nasional banyak ya yang sudah kita lakukan, udah susah lah ngitungnya ya karena di kurang lebih 34 kementerian itu ya semuanya sudah banyak hal yang kita perjuangkan. Di pertanian sudah, di perkebunan di PU sudah, di banyak diundang dengar semua pendapat sehingga memberikan informasi-informasi. kemudian dan, masukan terhadap undang-undang dan lain-lain. Nah, saya batasi saja apa yang saya sudah lakukan di Lampung ya. Jadi pertama kali saya jadi DPD dilantik 1 Oktober. Jadi 1 Oktober besok 2021 berarti 2 tahun. Setelah kami kembali dari muhibah ke luar negeri bersama Pak Ketua, kebetulan saya hari-harinya memang mendampingi Ketua DPD. Saya langsung kunjungan kerja kedua di Republik ini, Ketua DPD RI itu ke Lampung. Jadi setelah beliau kunjungan resminya ke Jawa Timur, karena beliau sebagai orang Jawa Timur, kunjungan keduanya beliau ke Lampung. Dan itu diterima oleh Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur dan jajaran. Banyaklah aspirasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur pada saat itu ya. Berkaitan dengan segala leading sektor yang beliau butuhkan. Soal pertanian, kehutanan, kemudian perdagangan dan lain-lain. Nah, ya dalam prosesnya ya kita tidak tahu dari mulut siapa, perjuangan siapa, kue itu bisa masuk ke Lampung. Tapi faktanya hari ini banyak hal pembangunan dari Jakarta yang sudah masuk ke Lampung. Akibat ya itu tadi. Biasanya setelah kita kumpul kunjungan ke daerah itu, kita langsung panggil menterinya. Kan menteri ini kan ada namanya RDP namanya. Betul. Rapat dengar pendapat. Disitulah kita menyampaikan harapan-harapan Pak Gubernur soal bagaimana perhutanan sosial misalnya. Bagaimana soal hutan adat, bagaimana soal hutan desa dan sebagainya ya. Bagaimana soal kemitraan. Begitu juga soal kawasan-kawasan ekonomi baru yang akan dibentuk misalnya. Ya, termasuk gagasan-gagasan soal Lampung Harbour segala macam itu ya. Kemudian soal pariwisata dan lain-lain. Dan sekarang masuk di pandemi ya. Oh iya, nah itu jadi problem kita waktu itu, Bung Heri. Memang setelah kita kerja 6 bulan, jadi 1 Oktober dilantik, 1 Maret itu semua lockdown sudah nggak bisa, makanya ini juga saya mohon maaf kepada masyarakat, kita nggak normal gitu loh setelah 1 Maret itu closing semua kerjaan. Nggak bisa ngapa-ngapain, kita mau ngumpulin orang nggak bisa, terus nggak ada dasar ininya, akhirnya ya sampai hari ini nih kelakuannya kita agak berbeda gitu ya, nggak bisa ngumpulin orang. Jadi kadang-kadang juga konstituen kita, mereka kadang-kadang, aduh ini udah lupa sama kita. Bukan lupa, ini masalahnya nggak bisa. Tapi kita nggak bisa, hanya ya tadi usulan-usulan administratif asal ada pasti kita kawal.
pasti kita. Nah, ini karena pandemi yang sudah berlarut ya. Ya. Tapi saya dengar abang juga buat formulasi, ada webnya, ada hotline untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat. Bahkan sudah ada perwakilan DPD nih, rumah di sini. Ya, betul. Nah, itu gimana himbauan ke masyarakat kalau memang ada keluhan-keluhan atau aspirasi masyarakat? Betul. Jadi DPD RI ini ada 2 tempat bekerja. Itu undang-undang yang memerintahkan itu. Jadi berkantor di ibu kota negara dan berkantor di daerah. Jadi unik juga DPD ini punya 2 kantor dia. Nah, kami sendiri punya kantor di Jalan Patimura. Di sini di Jalan Patimura nomor 17. Di Teluk Butung ya. Teluk Butung. Baik. Dan di situ memang kita punya kepala sekretariat. Kemudian kurang lebih di backup oleh hampir 30 staf di situ ya. Staf kami sebagai anggota DPD ada, begitu juga staf yang ada di Sekretariat Jenderal. Itu ada 30-an orang. Dan sarananya ya silakan. Dari manapun masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Biasanya nanti ditujukan ke menteri apa, kalau misalnya ada kaitan dengan komite saya, komite 2, ya saya yang mengawal di kementerian. Nah, untuk sahabat ASN tahu ini Kak Kanda, sebelum nanti kita uraikan panjang lebar, ini komite 2 ini apa sih membidanginya? Jadi komite 2 ini, Bung Eri, ada 13 ya kementerian, lembaga terkait yang langsung berhubungan dengan kita. Di antaranya, kalau bicara kementeriannya, yang kaitan dengan sumber daya alam nih, mulai dari kehutanan, kehutanan dan lingkungan hidup, pertanian, kemudian KKP, kelautan, kemudian perindustrian, perdagangan, kemudian BUMN, PU, investasi, kemudian BNPB, termasuk penanggulangan bencana ini bencana, satu lagi Kementerian Peningkatan Usaha Kecil Menengah, UMKM. Luar biasa ini ya. Jadi ini kelihatannya ini semua yang ada kaitan dengan ini boleh berhubungan langsung dengan saya, karena saya yang hari-hariannya bersama mereka. Jadi kalau bicara urusan kehutanan, berkaitan kemitraan, berkaitan dengan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat, yang mau mengusulkan menjadi hutan adat, yang misalnya ada perkampungan yang jalurnya itu melalui hutan lindung, melalui hutan produksi, tetapi mereka sampai hari ini gelap gulita misalnya, nggak ada listrik, penerangan. Bagaimana cara supaya ada tiang listrik? Nah, ini menyangkut itu. Untuk di Lampung, Kak Kanda ada nggak yang sudah mengusulkan seumpama dari status yang mereka pakai, seumpama tadi yang mereka pakai yang memang hutan lindung atau hutan register yang mereka pakai jadi hutan produksi atau hutan rakyat gitu. Sudah banyak ya, yang kita perjuangkan sudah cukup banyak Seperti di Lampung Selatan saja udah ada 1.100 hektar itu jadi hutan kemasyarakatan. Dari HKM itu hutan produksi kita jadiin hutan HKM hutan lindung di sana. Begitu juga di Waikanan. Waikanan itu ada 55.000 hektar. 55.000 hektar ini di sana menjadi hutan bukan HKM dan sebagainya, tetap hutan produksi tapi bekerja sama dengan masyarakat. Jadi melibatkan masyarakat. Ada yang mereka bermitra menanam singkong, ada yang bermitra menanam tebu, ada yang karet, ada yang hutan. 55.000 hektar dan ini berjalan. Tidak ada gejolak, tidak ada katakanlah karena ada juga yang hutan register juga yang bermasalah. Tapi kebetulan kalau di Waikanan tidak. Nah, memang ada seperti di Mesuji ini juga menjadi PR kita yang tidak selesai-selesai. Register karena 45 Register 45 ini saya lihat cara penyelesaiannya tidak sama seperti 42, 44, 46. Harus ada perlakuan khusus karena 42, 46 ini masih dikuasai oleh pemerintah. Belum full dikuasai oleh pihak ketiga, swasta. Sehingga komprominya mungkin lebih gampang kalau dengan punya pemerintah. Kemudian juga juga kaitan dengan hutan kemasyarakatan. Sudah banyak yang juga kita lakukan.
semacam ya soal Tora ya. Tanah untuk rakyat ini diantaranya sertifikasi udah puluhan ribu ya di Lampung ini yang sudah dapat fasilitas itu. Nah yang lain-lain saya pikir pertanian ya, Menteri Pertanian juga sudah cukup banyak menggulirkan program-program di Lampung. Tinggal ini. Mungkin UMKM yang perlu ada sorotan stressing ya. Saya pikir di masa pandemi ini Kakak. Ya, itu nggak kurang-kurang juga sebenarnya untuk karena standar untuk bantuan terhadap UMKM ini kan ada standar nasional. Hanya kita ini terkadang proaktifnya yang kurang ya. Jadi Jakarta ini juga kalau kita nggak proaktif ya wassalam juga karena semakin kita Tapi banyak. itu saya pikir kan peran pemerintah daerah dalam hal ini. Bupati-bupati ini punya peran sangat penting ya. Teman-teman bupati ya, termasuk Pak Gubernur juga selaku koordinator teman-teman para bupati ini. Ya memang dia harus berinisiatif, harus agak jangan banyak di daerah lah. Ya, saya juga dulu pengalaman pernah jadi bupati ya. Mungkin tapi katanya ini alasannya kan ada nih. Ini karena pandemi, apalagi Jakarta lagi lockdown. Tapi gini loh, kita ini kan pandemi ini kan kalau kita bertemu itu kerumunan ya kan. Kalau kita cuma 1-2 orang bawa staf ngajak dan punya misi khusus ya, untuk masyarakat untuk orang banyak. Jadi tiap hari kita bisa ketemu Pak Menteri. Jadi itu bukan alasan ya, Kita ini kan tiap hari ngantor. Dan nggak tutup ya departemennya, kementerian ya. Menteri itu bisa terima di rumahnya. Ya nggak boleh itu menteri itu bawa ini lebih dari 50 orang datang ke menteri, nggak pusing dia ngelihatnya. Kalau cuman bupati sama sekda atau sama kepala bapeda datang atau kepala dinas yang terkait saya butuh ini. Ya ini ini kembali lagi ini yang membutuhkan pergaulan kita. Jadi gunakan nih akses-akses kita. Jangan ya maaf aja ya teman-teman kepala daerah. Ya jangan ya bukan kita katakanlah nggak menganggap mereka hebat semua. Jadi bupati itu hebat. Udah kita alami jadi bupati itu hebat. Tapi nggak salah kalau dia bisa menggunakan kreatif, inovatif. Menggunakan jejaring yang DPR RI 20 orang ini dengan DPD ini dimanfaatkan mereka. Karena hari-harian kawan-kawan ini kan memang berhubungan dengan proposal ini. Iya kita diterima hari ini sama Pak Menteri karena kita datang sendiri, ya udah dia simpan. Pertanyaan setelah kita pulang siapa yang ngontrol ini? Yang ngontrol surat ini Pak, DPR sama DPD yang punya kewenangan. Itulah yang harus kawan-kawan tuh optimalkan kita. Lampung ini nggak kurang orang hebatnya. Kita punya wakil ketua DPR, Haji Samsudin. Kita punya wakil ketua MPR-nya 2 Pak. Ya, Bang Julhas. Ada Pak Julhas sama Pak Muzani. Bayangin nggak itu? Ada 2 orang Lampung, semuanya orang hebat. Ada Pak Ludwig, Sekjen Golkar. Berapa menteri Golkar yang punya? Belum per komisi ya, ada wakil ketua, ada ketua komisi. Gunakan jaringan ini, jangan kita sendirian datang. Kalau kita sendirian datang, ya memang jalan sih jalan. Tapi ya sayang nggak ngegunakan 20 orang ini. Kekuatan energi ini sia-sia ini. Ya mereka juga nggak mungkin lah mau nawarkan diri. Udah saya dong. Nanti pakai jalur saya nanti dikiranya mau jadi calo lagi kita. Tapi kalau kita dikasih tugas sama bupati, mereka datang, Pak tolong saya mau menghadap Menteri PU misalnya. Ya kalau sama saya kan saya sama Dirjen kan kenal semua kita. Karena memang bergaulnya tiap hari ya sama lah DPRD provinsi ini bergaulnya dengan kepala dinas. Betul. Ya bergaulnya dengan gubernur. Kalau kami ini di DPR RI dan DPD ini bergaulnya dengan menteri sama presiden. Ya itu mitra kerja toh. Nah jadi saya pikir melalui media SN ini ya tolong 20 orang DPR dan 4 orang DPD ini dioptimalkan hubungan ini dan kawan-kawan para bupati yang saya sebut tadi jangan banyak di daerah, biarkan di daerah itu sekda yang ngurus sama wakil bupati, biarkan mereka yang ngurus administrasi itu dan urusan pandemi kita banyak datang ke Jakarta. Bila perlu kan sekarang bisa PP kita lewat darat temuin mana yang bisa, lumayan 1-2 menteri bisa ketemu. Beda Pak, surat ditaruh dengan kita itu ketemu dia. Ada juga boleh jadi
Dia ngasih itu karena kesian. Betul. Tapi nggak apa-apa buat kita. Karena begitu banyak dong, 512 kabupaten 14 kabupaten kota, ya kan? Semua minta yang sama, minta kenceng semua. Jadi siapa yang dekat yang dilihatnya itu yang lebih diperhatikan, logika masuk akal. Itu satu. Ingat ya, berkaitan dengan tugas pembantuan dari ibu kota, dari kementerian itu, ini menyangkut trust juga. Ya. Jadi dia punya menteri itu sendiri, punya keyakinan, Pak. Iya, iya. Kalau bupatinya datang langsung menghadap dia, berarti butuh dia, bener ini. satu ya? butuh. Kedua, barang ini kalau saya titip, jelas ini yang terima ini. Orangnya kelihatan. Orang ini datang ini. Betul. Saya juga kadang-kadang curiga kalau ada, maaf ya, teman kepala daerah yang nggak berani ketemu menteri. Iya, iya. Main suruh-suruh aja anak buah. Bagaimana nggak? Ya maaf aja lah kalau sekelas menteri didatangi sekelas kadis. Betul, betul. Ya, manusiawi lah. Betul. Orang kan juga punya harga diri, kehormatan. Betul. Ya, beda kalau kepala daerah yang datang. Jadi jangan disalahkan kalau daerah itu agak lambat pembangunannya. Jadi suasana kebatinan yang ada di sana di Jakarta khususnya oleh pimpinan-pimpinan kita kementerian seperti itu ya. Jadi saya pikir ya pola-pola sistem kerja itu ya bukan menggurui teman-teman ya. Karena saya udah duluan tahun 2005 saya jadi kepala daerah. Ya. Jadi pada saat saya memimpin tuh ketemu pola-pola. Dulu saya Pak Eri waktu ini, Bung, jadi saya jadi bupati dilantik 24 Agustus. Saya langsung suruh perintahkan Sekda kirim semua surat kepada menteri Republik ini. Kita minta audiensi. Kenapa? Saya bilang orang LSM aja kalau buat surat baik-baik diperhatikan kok. Apalagi kita kepala daerah yang mau melaksanakan tugas pembantuan dari kementerian. Betul. Alhamdulillah. Semua kementerian menerima saya dengan waktu yang berbeda-beda. Kadang-kadang pertanian tanggal segini, balik lagi besok. Makanya saya mungkin satu-satunya daerah yang punya mes. Yeah. Saya punya kantor perwakilan di Jakarta itu cuma Waikanan. Iya. Saya punya waktu di zaman saya karena banyaknya pertemuan-pertemuan dengan menteri waktu itu. Untuk menghemat anggaran ya, terutama. Iya dong, kalau dia berbulan-bulan tinggal di Jakarta, karena saya ancam, lu jangan pulang ya, Kadis. Iya. Kalau lu nggak ketemu sama dengan menteri atau siapapun yang bertanggung jawab terhadap usulan ini, karena boleh jadi kita itu ke Jakarta. Bisa hari ini nggak ketemu, besok lusa nggak. Dan kita yang perlu orang, bukan orang perlu kita. Ya kita harus nunggu. Betul. Makanya saya dulu langsung punya mes di Jakarta, punya kantor perwakilan. Supaya apa? Jangan pergi-pergi sebelum lu ketemu. Tetapi saya memimpin dulu awalnya. Saya buka gembok dulu. Buka pintu. Saya paparan dulu ke semua menteri. Betul. Ini lo keperluan saya di bidang pertanian nih. Saya cerita, bla bla bla, ini program saya. Berkaitan dengan sertifikasi, saya presentasi dengan Kementerian Agraria. Ini lo luas kanan, sekian orangnya, sekian yang butuh sertifikat ini program dan seterusnya. Begitu juga Kementerian PU. Begitu juga perdagangan. Ya, saya punya pasar sekian, saya butuh rehabilitasi pasar tradisional sekian. Begitu juga Kementerian Tenaga Kerja. Saya butuh BLK, saya butuh yang namanya KTM. KTM ini kan nggak banyak di Lampung ini, termasuk di Waikanan punya. Iya, betul. Ya, tapi ya itulah ya, ini tergantung sama kepemimpinan. Ada yang mau nerusin, ada yang nggak mau nerusin. Ya, karena nggak punya kemampuan untuk mengakses seperti itu, karena nggak mau capek. Oke. Seperti itu, Bung. Baik, Bang Bustami, tadi sudah panjang lebar mengutarakan di ngobrol pintar kita di ASN Media edisi studio. Nah, ini mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan satu inspirasi bagi kita semua dan sahabat ASN pada umumnya. Jangan kemana-mana, masih di channel yang sama, ASN Podcast edisi studio di Ngobrol Pintar.